Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan membahas berkenan Ristanata tentang setelah menikah bagaimana rumah kita. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati ilahi, terkadang penyebab perselisihan dalam pernikahan adalah karena ketika sang istri pindah ke tempat suaminya, sang suami tidak memiliki rumah sendiri dan masih hidup dengan orang tuanya. Kadang-kadang sang suami terpaksa demikian karena mungkin mengalami kesulitan keuangan atau masih menempuh pendidikan sehingga belum mampu mempunyai rumah sendiri. Ini keterpaksaan sebenarnya, dan dalam contoh yang demikian sang istri harus pengertian dan memaafkannya karena belum membeli rumah sendiri disebabkan pendapatan yang kurang mencukupi. Selain itu, ia harus bersabar sementara waktu tinggal di rumah mertuanya sampai dia memperoleh sarana untuk mendapatkan rumah. Dalam kasus tertentu, keluarga pihak wanita bersikap tergesa-gesa dan merusak pernikahan keduanya, serta membuat mereka bercerai dengan hasutan tuntutan cerai karenanya. Praktek yang demikian benar-benar salah. Jika pihak istri tidak bisa hidup dengan mertua, maka dia seharusnya menyuarakan keberatannya dari awal, yakni saat perjodohan sebelum menikah. Ia bisa mengakhiri perjodohan dengan melihat keadaan materi sang pemuda. Namun juga ada pemuda tertentu yang sebenarnya mampu membeli tempat sendiri atau rumah sendiri, tapi masih hidup serumah dengan orang tua mereka. Karena sifatnya yang tidak bertanggung jawab dan karena tekanan keluarganya dengan alasan orang tuanya telah tua, sehingga ingin membantu orang tuanya dengan tetap tinggal bersama keduanya. Padahal ia mempunyai saudara dan saudari-saudari juga yang hidupnya bersama orang tuanya. Atau keadaan orang tuanya sehat bukan sakit yang membuat mereka tidak bisa hidup sendiri. Dalam banyak hal kasus, orang tua dari pihak laki-laki bersikap juga memusuhi tatkala menantu perempuannya tinggal bersama mereka. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati ilahi, selanjutnya Khalifatul masih saat ini menyampaikan bagaimanakah pendapat Islam terhadap hal ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur surah 24 ayat 62 yang dihitung dengan basmalah yang berbunyi, artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki,
di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu memahami. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, ayat ini panjang, dan Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu telah menafsirkan sebagian ayat ini dengan penjelasan-penjelasan yang cemerlang, yakni banyak orang terutama yang tinggal di subbenua India mengeluh tentang sengketa antara menantu perempuan dan ibu mertuanya di rumah. Namun, jika orang benar-benar berpegang pada ajaran-ajaran Al-Quran, maka masalah tersebut tidak akan pernah muncul. Perhatikanlah, Allah Ta'ala telah memerintahkan di ayat ini dengan jelas bahwa masing-masing, yakni pasangan suami istri, harus tinggal di tempat terpisah mereka sendiri. Tempat ibu mertua terpisah dari tempat istri putranya. Allah Ta'ala telah mengizinkan makan di rumah-rumah tiap orang tersebut. Hal itu tidak mungkin tanpa rumah mereka itu sendiri-sendiri. Maka dari itu, kecuali dalam keadaan terpaksa, seharusnya rumah-rumah itu sendiri-sendiri. Jika rumah-rumah tiap suami istri itu sendiri-sendiri, maka tidak akan terjadi pertengkaran antara seorang istri dengan ibu mertuanya dan saudara iparnya. Demikian pula hal itu, pemisahan rumah sendiri-sendiri juga akan menciptakan perasaan tanggung jawab diri dalam suami istri. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, lebih jauh beliau menyampaikan, saya ingin mengatakan juga bahwa beberapa keluarga dari pihak para gadis sering bertanya sebelum menikah, apakah calon mempelai pria memiliki rumah sendiri? Dan jika tidak, maka mereka akan menolak dan tidak meneruskan proses perjodohan tersebut. Ini juga salah. Bukannya tamak akan hal-hal duniawi, seseorang hendaknya melihat sisi agama sang pemuda. Mengenai rumah, dengan berjalannya waktu, mereka akan mampu memperoleh rumah mereka sendiri. Jika cinta memenangkan kehidupan perkawinan. Demikian pula telah sampai kepada saya berita bahwa keluarga-keluarga tertentu tidak mengizinkan anak-anak perempuan mereka menikah dengan para mubalik. Saya ulangi lagi, telah sampai juga kepada saya berita bahwa keluarga-keluarga tertentu tidak mengizinkan anak-anak perempuan mereka menikah dengan para mubalik. Mengapa? Karena mereka telah mewakafkan diri mereka untuk menghidmati agama dan tidak mengejar urusan dunia. Ini juga salah. Suatu keharusan untuk memandang dari segi agama dalam pernikahan. Lantas, Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah memerintahkan para laki-laki untuk tidak cepat bereaksi mengambil keputusan menentang istri, dan agar tidak memperlakukan istri-istri mereka dengan buruk
dan membenci sifat mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai hal itu. Firman-Nya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fasa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya adalah, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surah keempat ayat yang ke-20 dihitung dengan basmalah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, menjelaskan hal ini, Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu telah menulis, yakni, wahai orang-orang yang kusayangi, jika ada hal buruk dari kaum wanita, kalian tetaplah kalian melalui berbagai cara untuk memperlakukan mereka dengan baik. Allah Ta'ala telah berfirman bahwa dalam hal itu terdapat kebaikan. Mungkin Anda tidak menyukai sesuatu, padahal kenyataannya Allah Ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Laki-laki yang menjadi sebab ia meninggalkan istrinya, tidak memperlakukan mereka dengan baik, atau tidak menjaga perasaannya, membenci sebagian sikap istri mereka, dan tidak memperlakukan mereka dengan baik, maka sesungguhnya Allah Ta'ala dalam hal ini menyuruh mereka memperlakukan dengan baik istrinya. Tidak cepat-cepat mengambil keputusan berdasarkan sifat mereka yang tidak membuat kagum, karena ada kebaikan tersembunyi dalam perilaku mereka yang buruk itu secara lahiriah. Kalian akan kehilangan kebaikan itu sebagai akibat tergesa-gesaan dalam mengambil keputusan dan keburukan sifat mereka. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memperlakukan dengan baik kaum wanita berbagai cara. Setiap laki-laki harus menempatkan hal ini selalu di benak mereka. Jadi, para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, marilah kita senantiasa selalu memperlakukan istri-istri kita dengan baik. Dan semoga kita yang akan menikah, para laki-laki ataupun yang sudah berkeluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita rumah sebagai tempat tinggal, sebagai naungan untuk kita mengarungi bahtera rumah tangga, untuk kita mendidik anak-anak kita di rumah kita sendiri. Banyak-banyak berdoa. Tanpa doa kita tidak akan dapat memiliki rumah sendiri. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, demikianlah nasihat Khalifah saat ini, yakni Sayyidina Amirul Mukminin Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala binarsil ajiz, yang beliau sampaikan pada tanggal 3 Maret 2017 di Masjid Baitul Futuh pada sebuah khutbah. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.